Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kita, membimbing langkah setiap kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu, buat anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik dan kami saat ini bangun dengan kondisi yang baik juga. Ataupun mungkin saat ini kami kurang baik sekalipun, kami akan tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saat kami berada di dalam Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami akan terbang tinggi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Biar pagi hari ini hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Saya percaya kita semua akan dipuaskan pagi hari ini dengan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup aku tak menyerah. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kehidupan kami tidak menyerah ya Tuhan. Karena Kau sumber kekuatan kami.
Kau sumber perlindungan kami ya Tuhan. Bagiku, pertolongan kami hanya di dalam di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Mari dengan segenap hati kita datang di tengah badai. Naikkan pujian ini dengan ucapan syukur dari dasar hati yang terdalam. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Bagiku pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah kekuatan, Kau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita tinggikan namanya, Yesus yang ku sembah. Diam di hadirat-Mu, itu yang selalu ku rindu, memberikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, tinggikan, mari sembah Dia. Diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit,
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus. Oh kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus kami sembah dirimu ya Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang hidup kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami dituntun, diajar, bahkan ditegur, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Saudara, selamat pagi. Saya percaya pagi ini kita bangun dengan sukacita. Apapun persoalan, pergumulan kita tahu dan percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman itu akan melandasi hidup kita, sehingga dalam kita bertindak, kita berpikir, kita berkata, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya ambil firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, di sana judul perikopnya adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan untuk jemaat yang ada di Korintus, ya. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, karena Rasul Paulus mendapat laporan, saudara, ya, tentang berbagai hal yang terjadi di jemaat di Korintus ini.
Seperti yang kita tahu bersama bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat perintisan dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ya, dia mendapat laporan tentang di situ ada perpecahan, ya di situ ada berbagai macam hal yang terjadi, ya ada orang-orang hidup dalam dosa, kenajisan. Bahkan ya Rasul Paulus mendapat laporan bahwa orang-orang mulai hidup di dalam dosa-dosa dan tidak lagi mempedulikan ajaran-ajaran tentang firman Tuhan, tidak lagi mempedulikan ajaran-ajaran dari Alkitab, ya dari firman Allah. Pada waktu itu belum ada perjanjian baru, saudara ya. Belum ada Alkitab, yang ada itu adalah perjanjian lama. Dan di sana banyak pengajar-pengajar yang bermunculan dan mengajarkan, ya bermacam-macam pengajaran yang timbul di jemaat Korintus pada waktu itu, sehingga mendorong Rasul Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Korintus, yang kita yakini bahwa setiap tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan, termasuk surat Korintus ini. Ya, Rasul Paulus berkata ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, mengingat ada beberapa orang yang tidak lagi peduli tentang firman, tentang pemberitaan salib Kristus, bagaimana membayar harga, ya bagaimana menyangkal diri. Ya, Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, firman Tuhan ini berkata, sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, berbicara tentang salib, ya itu berbicara tentang menyangkal diri, ya berbicara tentang mematikan keinginan daging. Apa itu salib? Ya, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, kita ini dipanggil untuk ikut memikul salib Kristus dalam hidup kita. Tentunya salibnya itu bukan lagi berbentuk kayu seperti yang Yesus pikul, tapi salib di sini berbicara tentang ya menyangkal diri kita. Salib berbicara tentang menyangkal keegoisan kita, menyangkal keakuan kita, mematikan kedagingan kita. Itu adalah salah satu bentuk utama dari dari memikul salib hari-hari ini, yaitu menyangkal diri. Di salib pun Yesus menyangkal dirinya, dia bukanlah Tuhan, tetapi dia datang sebagai manusia. Ketika dia disalib, ya dia menyatakan diri sebagai manusia yang harus menanggung kutuk dosa seluruh umat manusia. Ya, kalau dia mempertahankan ketuhanannya, karena itu Alkitab berkata, Yesus taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak mempertahankan ya kealahannya, dia tidak mempertahankan ya miliknya, dia tidak mempertahankan kodratnya pada saat dia disalib, tetapi dia mengosongkan diri dan taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Nah, dari salib itu kita belajar, saudara, bahwa betapa kita ini harus belajar menyangkal diri. Yesus saja yang adalah Tuhan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia belajar mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita, orang berdosa. Ya, salib itu Rasul Paulus bilang memang sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi hari-hari ini kalau kita nih disuruh mengampuni, ya orang melakukan saudara kita kesalahan. Ya, kalau ngikuti egonya kita, ya pasti kita akan berkata, emang saya enggak bisa balas, emang saya tidak bisa melakukan sesuatu sama kamu. Ya, saya ini punya backingan loh, saya ini punya ini, saya bisa menjebloskan kamu dalam penjara. Itu egonya kita. Tapi waktu kita belajar tentang salib, di sana kita harus mulai belajar berkata, Tuhan, aku yakin bahwa semua yang Kau izinkan terjadi, penderitaan ini tidak enak Tuhan. Aku menderita padahal aku tidak buat salah, aku ditipu orang Tuhan. Tapi aku harus belajar melepaskan pengampunan, ya, dan tidak menuntut daripada dia segala hak-hakku. Aku mau belajar memikul salib.
Ya, tetapi bagi orang yang akan binasa ndak mau. Ya, mereka kan berkata enak aja mengampuni, dia tuh salah loh. Harus kita kasih pelajaran. Makanya ayat ini dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, tetapi bagi kita ini yang sudah diselamatkan itu adalah kekuatan Tuhan. Bagaimana kita ini bisa kuat ketika kita menjalani masalah persoalan dalam rumah tangga misalnya. Ya, istri harus belajar memikul salib, suami harus belajar memikul salib. Contohnya apa? Ya, ketika istri-istri yang hari-hari ini suamimu belum bertobat, pikulah salibmu, ya. Tapi saya sudah nggak tahan, Bu, sama suami itu dimaki-maki, dibodoh-bodohin. Itu sudah pilihanmu, karena itu, ya, pikulah salibmu, ajar aku Tuhan untuk ya terus bisa mematikan keegoisanku, ya menerima suamiku dan berdoa buat dia. Itu artinya pikul salib. Tapi sekali lagi bagi orang yang akan binasa, dia lebih memilih bercerai karena salib itu kebodohan. Ngapain saya harus ampuni terus suami saya kayak begitu, mending saya bercerai. Ya, bagi orang yang akan binasa, salib, pemberitaan tentang salib itu kebodohan. Kenapa saudara? Karena hukum Tuhan dan hukum dunia ini berbeda. Hikmat Allah dan hikmat manusia itu berbeda. Hikmat Allah berkata, ya kalau ada orang berbuat jahat padamu, balas dengan doa, mintakan berkat bagi orang itu. Itu hikmat Allah. Tapi hikmat manusia berkata, kalau ada orang bikin jahat, kita balas lebih jahat. Dia belum tahu siapa saya. Tapi engkau akan binasa kalau engkau mengikuti hikmat manusia. Mari kita belajar, saudara, untuk ya menanggapi pemberitaan tentang salib, tentang menyangkal diri, tentang membayar harga dalam segala hal, di dalam rumah tangga, dalam keuangan kita pun seringkali Tuhan akan proses. Rasanya berat Tuhan. Tapi aku harus menyangkal diriku dengan keuangan ini. Mungkin ini salib yang harus aku pikul Tuhan, ya. Ketika saudara mungkin disuruh Tuhan ya untuk ya menabur atau melakukan sesuatu yang rasanya berat, tapi aku mau melakukan. Ya, saya juga sering mengalami seperti itu. Tapi ketika memang itu Tuhan yang memerintahkan, itu salib. Berat. Salib itu artinya apa? Berat bagi keakuan kita. Tapi waktu kita mau melakukan, ya maka kita diselamatkan. Ya, termasuk pengampunan. Ada orang-orang yang tidak mau mengampuni. Dia lupa bahwa mengampuni itu juga salib. Ya, nah kalau kita mau diselamatkan, ya kita harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ayat yang ke-19 bilang, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kenapa saudara? Orang-orang dunia ini yang merasa berhikmat, orang-orang dunia ini yang merasa arif, orang-orang dunia ini yang merasa mereka sudah benar. Yaitu tadi yang saya berkata, hukum Tuhan dan hukum dunia itu berbeda. Hikmat Tuhan dan hikmat manusia berbeda. Nah, ketika kita menerima Yesus, maka segala hikmat manusia itu harus dibuang. Ya, digantikan dengan hikmat Allah, sehingga kita tidak lagi hidup menurut hikmat manusia, tapi kita hidup menurut hikmat Allah. Waktu kita miliki hikmat Allah, bahkan kita bisa melihat keadaan yang suram menjadi sesuatu yang baik. Ya, ada orang-orang yang berkata ya kepada saya, Bu, memang berat, Bu, saya kehilangan suami saya padahal usianya masih muda. Tapi sekarang saya mengerti, Bu. Ya, Tuhan itu mengizinkan memang harus seperti itu, Bu. Dan saya bersuka cita, Bu, bahwa segala yang Tuhan izinkan inilah yang terbaik. Itu orang kalau sudah menerima hikmat Tuhan. Berbeda dengan orang yang punya hikmat manusia, akan terpuruk di dalam masalah, terpuruk dalam kesedihan. Tetapi orang yang punya hikmat Allah, Tuhan, hikmat Allah itu yang akan memampukan dia, mengubahkan cara berpikirnya, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupnya. Karena itu saudara, ya jangan pernah lelah untuk pikul salib, ya jangan kita merasa bahwa itu adalah berita kebodohan, ya suruh mengampuni enak aja, yang salah dia saya suruh berdoa buat dia, bodoh banget. Nah, itu pemberitaan salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi kita bukan orang yang akan binasa. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena itu kita mau terus memiliki sikap
yang mau bayar harga, memikul ya sesuatu yang berat, tetapi kalau itu Tuhan yang mau, ya maka kita harus berani berjalan bersama Tuhan, memikul salibnya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman Tuhan yang membukakan cara berpikir kami, sehingga kami tahu apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu sekalipun itu berat, namun kami mau Tuhan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang ya Tuhan, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang sanggup Tuhan, salib-Mu yang sanggup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan, yang mengubahkan segala cara berpikir kami, yang membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau, bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus tekun memikul salib kami dan percaya pada perkataan firman-Mu Bapa. Sekalipun berat, tapi kami mau melakukannya karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur, bangun pagi mencari Engkau, memuji menyembah Engkau. Tuhan berkati. Terus Tuhan sertai mereka yang bekerja di luar rumah, di luar kota, di dalam rumah, dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan sempurna. Hari ini menjadi hari berkat, sukacita, damai sejahtera bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Bahkan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang berulang tahun hari ini Tuhan memberkati dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami mau berdoa Bapa kami imani dan percayai semua akan terjadi dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.
Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya